Nah, saatnya kita lihat contoh dokumen resmi yang bertanda tangan elektronik. Sekaligus akan saya tunjukkan seperti apa sesungguhnya nilai tanda tangannya. Dan kita lihat nanti kalau waktunya cukup, kita tambahkan demo untuk memasukkan dokumen tersebut. Apa yang terjadi ketika ada dokumen elektronik itu dipalsukan, apalagi yang sudah ada tanda tangan digitalnya. Seperti apa pelindungan tanda tangan digital pada dokumen tersebut. Saksikan terus. Assalamualaikum, saya Sandi. Semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video-video bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif teknologi, hukum, tata kelola, perspektif budaya, perspektif kriptografi, teknologi kriptografi, dan perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami saat mendampingi berbagai macam organisasi atau institusi untuk menerapkan tanda tangan elektronik. Jangan lupa beberapa video di sini saya buat series berurutan. Jadi untuk Anda yang baru ingin memahami tentang tanda-tanda elektronik supaya nggak bingung, perhatikan urutannya. Bagi Anda yang sudah paham, silakan bebas saja mempelajari bagian mana dari channel ini. Jadi saya sarankan klik subscribe di bawah ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik yang akan saya kupas tuntas di channel ini. Oke, video kali ini kita akan praktekkan cara memverifikasi dokumen bertanda tangan elektronik pada dokumen real yang dikeluarkan secara sah oleh pengguna sebagai bentuk pembelajaran kita pada video ini. Nah, sekarang saatnya kita melihat bagaimana dokumen-dokumen real yang digunakan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya kita coba membaca dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, pada video kali ini saya akan tunjukkan beberapa dokumen real pemanfaatan tanda tangan elektronik pada beberapa dokumen yang sesungguhnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian oleh BUMN misalnya, kemudian termasuk di perusahaan-perusahaan itu memungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik. Ini saya contohkan, ini ada sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara misalnya. Di sini ada keterangan nih, di dalam dokumen ada keterangan ditandatangani secara elektronik oleh kepala pusat misalnya. Kemudian meskipun ditandatangani secara elektronik, namun dokumen ini sejatinya bukan dokumen yang bertanda tangan elektronik. Kenapa? Karena tidak ada informasi apapun yang menunjukkan bahwa dokumen ini bertanda tangan secara elektronik. Ini ingat di video sebelumnya saya sudah tunjukkan. Kalau menggunakan PDF itu biasanya ada informasi signature panelnya itu muncul di sini untuk melihat status dari dokumen itu bagaimana keabsahan tanda tangan digitalnya. Ketika tidak ada informasi apapun, berarti kita bisa yakin bahwa dokumen ini tidak menggunakan tanda tangan elektronik. Kalaupun tidak yakin, nantinya kita bisa mengecek tidak hanya pada aplikasi PDF, kita bisa juga cek pada aplikasi-aplikasi lain yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya melalui aplikasi penandatangan elektronik, panternya BSRE, BSSN, ataupun melalui aplikasi VeriDS yang ada di Play Store BSSN, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, termasuk juga ada aplikasi yang dikeluarkan web-based yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Di situ kita bisa ngecek keabsahan suatu dokumen yang bertanda tangan secara elektronik. Jadi selain menggunakan PDF, bisa menggunakan mekanisme verifikasi yang lain. Kemudian, ketika melihat dokumen yang kedua ini sama persis, namun ternyata dokumen yang kedua ini adalah dokumen yang bertanda tangan secara elektronik. Ini contohnya penggunaan tanda tangan elektronik pada sertifikat pelatihan. Di sini ada keterangan, visualisasinya ditandatangani oleh si penanda tangan. Kita bisa klik pada dokumen ini untuk melihat keabsahan dokumen tersebut. Di sini ada keterangan, statusnya valid, sama seperti di sini, statusnya valid. Ada nama penanda tangannya. Kemudian ada dua keterangan penting di sini. Tanda tangan ini statusnya asli atau utuh sesuai pertama kali dibuat karena tidak ada modifikasi. Yang kedua, identitasnya adalah identitas yang valid. Identitas yang valid ini menyatakan bahwa dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan satu buah identitas digital yang ada di dalam sertifikat elektronik yang dimiliki oleh si penanda tangan. Ingat ya, sertifikat elektronik itu adalah sebuah file digital yang di dalamnya memuat identitas digital seseorang, kemudian memuat juga parameter-parameter kunci nanti yang digunakan untuk melakukan penandatanganan, melakukan validasi, ataupun enkripsi jika diperlukan. Termasuk juga parameter-parameter yang diperlukan nanti pada saat akan melakukan
validasi timestamp authority. Ini kebetulan saya demokan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Karena menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, karena kami ada di Balai Sertifikasi Elektronik, maka biasanya satu paket itu yang di service yang diberikan antara tanda tangan dengan service timestamp authority-nya. Jadi tidak dipisahkan. Jadi ibaratnya ketentuan yang ada di BSSN menggunakan tanda tangan digital maka wajib menggunakan penanda waktu yang valid. Jadi tidak lagi menggunakan penanda waktu yang ada di komputer atau laptop kita. Contohnya seperti ini. Ini penanda waktu yang valid yang dicatat oleh sistem yang ada di server di BSSN, di Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Artinya apa? Kalau sudah kita komitmen menggunakan tanda tangan digital, maka satu hal penting yang perlu kita ingat adalah kita tidak bisa lagi nih menggunakan bermain-main dengan penanda waktu. Jadi nggak bisa lagi kita melakukan penandatanganan backdate, penandatanganan mundur. Kenapa? Karena waktunya tercatat. Misalnya kita melakukan penandatangan dengan menggunakan perangkat laptop kita. Perangkat laptop memang waktunya bisa kita mundurkan, tapi akan berhasil penandatangannya apabila nanti pada saat proses tanda tangan akan melakukan request waktu ke server yang terpusat yang ada di BSSN. Tentunya menggunakan koneksi internet, itu tidak terlalu besar koneksi internet yang digunakan. Jadi pada proses penandatanganan nanti kami tunjukkan ketika tanda tangan itu dilakukan, maka sesungguhnya ada nilai tanda tangan itu yang dilemparkan ke server yang ada di sisi penyelenggara sertifikasi elektronik. Kemudian si penyelenggara sertifikasi elektronik akan melakukan pengecekan via sistem. Setelah dilakukan pengecekan lalu ditambahkan parameter lainnya, misalnya penambah waktu. Jadi waktu itu ditambahkan lalu dikembalikan lagi pada dokumen. Jadi dalam tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik ini tidak ada dokumen yang dikirimkan pada dokumen elektronik. Tidak ada dokumen yang dikirimkan pada server yang ada di penyelenggara sertifikasi elektronik. Ini saya bicara dalam konteks layanan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Kalau ternyata di sana ada penyelenggara sertifikasi elektronik yang juga menyimpan dokumen elektroniknya, itu bisa jadi dimungkinkan. Tentunya servis itu memang sudah diikuti dengan ketentuan dan aturan bermain yang berlaku. Sedangkan di BSSN sendiri belum memiliki aturan mengenai penyimpanan dokumen yang Bapak Ibu tanda tangani. Jadi privasi, kami mendukung penuh privasi, jadi privasi dokumen yang ditandatangani itu tetap berada di sisi si penggunanya sendiri. Jadi ada Budi kemudian menandatangani dokumen menggunakan smartphone-nya, maka nanti yang dikirimkan ke server di BSSN bukan dokumen yang ditandatangani, tapi nilai tanda tangannya yang dienkripsi menggunakan kunci rahasianya si Budi, kemudian dilemparkan ke server di BSSN untuk dilakukan pengecekan. Lalu server di BSSN setelah melakukan pengecekan, menambahkan parameter, lalu mengembalikan dan menyatakan bahwa tanda tangan itu sudah divalidasi. Sehingga oleh si Budi, tanda tangan itu bisa divalidasi dan kemudian oleh sistem yang ada di handphonenya si Budi akan dijadikan satu dalam dokumen elektronik yang ditandatangani. Jadi sekali lagi, tidak ada dokumen yang terkirim ke server di BSSN. Oke, ini sama seperti yang tadi saya tunjukkan, sertifikatnya bisa dicek. Oh, namanya Pak Hasto. Beliau ini adalah salah satu pejabat yang ada di Badan Siber dan Sandi Negara. Ada sertifikatnya, ada identitas beliaunya di dalamnya. Kemudian sama seperti ini, sertifikat pelatihan. Ada juga contoh yang lain, ini contoh dokumen persuratan misalnya yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Ini sama seperti yang tadi, dokumen ini menggunakan tanda tangan elektronik, ditandatangani oleh si penanda tangan. Nah, kita lihat nih. Si penanda tangan ini siapa? Oh, namanya Anton Setiawan. Di sini ada keterangan dokumen ini masih utuh dan statusnya valid. Kalau dokumen masih utuh dan statusnya valid, maka dokumen ini secara hukum sah dan bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Kenapa dokumen ini masih utuh? Tidak ada yang berubah. Bisa kita lihat. Nah, statusnya seperti apa, dan kita bisa cek juga validitas dari waktunya. Waktu penandatanganannya kita lihat nih 25 Maret 2018. Jadi meskipun ini ditandatangani di 25 Maret 2018 dan meskipun juga kalau kita lihat sertifikat elektronik identitas digital dari si penandatangani sudah tidak berlaku sekarang, tapi sampai kapanpun kita masih bisa mengecek validitasnya dari dokumen elektronik tersebut. Inilah salah satu pentingnya kita menggunakan penanda waktu. Kalau teknologi ini tidak disematkan penanda waktu, timestamp authority yang tadi beberapa kali saya sebutkan, ya, maka pada saat sertifikatnya sudah tidak berlaku, maka statusnya tidak lagi muncul valid, tapi unknown. Tidak diketahui statusnya seperti apa karena keabsahan dari identitasnya diragukan.
keabsahan identitas si penandatangan itu diragukan. Makanya saya sarankan kalau teman-teman menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, lalu menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik, maka pilihlah penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah menggunakan teknologi timestamp authority. Ada penanda waktu di dalamnya. Lagi pula di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa penanda waktu itu salah satu persyaratan minimal yang harus dimunculkan di dalam satu dokumen. Dan penanda waktunya tentunya kita berharap bukan penanda waktu yang ada di laptop atau komputer kita yang disematkan, tapi penanda waktu yang terpusat, yang menunjukkan validitas dari dokumen elektronik tersebut. Ini contohnya, jadi meskipun dokumen ini ditandatangani di tahun 2017, 2018, dan saat ini tahun 2021, sertifikat penandatangan ini sudah tidak berlaku, identitas yang bersangkutan sudah tidak berlaku, namun validitas dari dokumen ini tetap kita bisa lakukan pengecekan validitasnya. Statusnya valid, kita bisa mengecek yang ada di dalamnya. Kemudian ini ada visualisasinya, bentuknya seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, visualisasi itu bebas. Mau menggunakan boleh, tidak menggunakan juga boleh. Di sini contohnya tidak menggunakan QR code ya. Mau menambahkan QR code juga boleh di dalam, tapi ingat QR code itu adalah untuk kepentingan kebutuhan yang lain, bukan untuk memverifikasi tanda tangan digital atau keabsahan keutuhan dokumen elektronik tersebut. Apa perlunya QR code? Nanti kita bahas lebih lanjut. Salah satunya kalau dia itu kemudian dokumen ini dicetak secara fisik. Tentunya nanti saya demokan dulu sebelum mengarah ke sana, supaya tahu apa perlunya QR code nantinya. Nanti kami demokan dulu bagaimana kalau dokumen itu ternyata diserang orang, dipalsukan orang, apa yang terjadi. Kemudian contoh yang lain, ini seperti yang digunakan oleh contoh yang lain seperti yang digunakan pada sistem Mahkamah Konstitusi misalnya. Jadi aparat penegak hukum pun di Indonesia sudah banyak yang menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Ini contohnya, kalau di sana visualisasi bentuknya seperti ini. Apakah boleh? Boleh, bebas bentuknya mau seperti apapun. Di sini cuma ada keterangan organisasi dan namanya. Di sini ada visualisasi lainnya, bahwa ini ditandatangani secara elektronik. Kemudian kita bisa klik dokumen ini, muncul keterangan statusnya valid, lalu ditandatangani oleh nama seseorang, kemudian status dokumennya utuh, kemudian identitasnya valid. Sama seperti tadi, kita bisa verifikasi keabsahan dari dokumen elektronik tersebut. Ada waktu penandatanganannya, ada sertifikat elektronik atas nama Teguh ini. Oke. Jadi itulah definisi tanda tangan elektronik. Jadi teknologi ini, tanda tangan elektronik tersertifikasi ini, di-create dengan menerjemahkan dari definisi peraturan perundang-undangan. Atau sebaliknya, definisi peraturan perundang-undangan itu mengacu pada jenis teknologi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Lalu kemudian berkembang, muncul persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, teknologi tanda tangan elektronik sertifikasi wajib untuk menyesuaikan. Mulai dari verifikasi identitas, autentikasi, kemudian sampai terakhir bagaimana seseorang itu bisa melihat bahwa itu adalah identitas si A, si B, si C. Dan yang terakhir lagi adalah bagaimana seseorang itu bisa melihat bahwa si penandatangan itu telah melakukan afirmasi setuju untuk melakukan penandatanganan. Ini contoh yang lain, ini dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ini baru 6 Juli 2021 yang lalu contohnya. Bahkan selevel Ibu Menteri pun beliau menandatangani sendiri dokumennya secara elektronik. Ini penambahan visualisasinya saja. Nah, dokumen ini bisa divalidasi sertifikat elektronik yang digunakan untuk melakukan penandatanganan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada waktu penandatanganannya secara terpusat, ada identitas digitalnya, sertifikat elektronik si penandatangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan kemudian ada identitas digital yang ada di dalamnya. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini beberapa contoh dokumen real yang menggunakan tanda tangan elektronik. Selevel menteri aja menggunakan, apalagi kita teman-teman yang ada di pemerintahan, yang ada di BUMN, yang ada di perguruan tinggi, maupun yang ada di swasta pun, itu bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Di era saat ini adalah era digital, di mana kita dituntut bisa bekerja kapanpun, dimanapun, bisa melakukan pengesahan, persetujuan, penetapan, dan lain sebagainya. Ini contoh yang lainnya. Nah, dalam satu dokumen elektronik itu, kita bisa melakukan tanda tangan berkali-kali. Ini contohnya, ini ada banyak penandatangan. Visualisasinya biasa aja. Tidak ada visualisasi yang khusus, hanya teks tulisan seperti ini. Namun kita bisa mengetahui identitas sesungguhnya dari si penandatangan. Jadi satu dokumen ini adalah dokumen yang ditandatangani bersama, karena ini memang komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabotabek Punjur. Jadi banyak pimpinan, lembaga, menteri,
dan kepala daerah ikut menandatangani. Di sini ada misalnya ada Pak Muhammad Tito sebagai Menteri Dalam Negeri yang menandatangani, kita bisa lihat juga di dalamnya. Nah, ini ada keterangan waktu penandatanganannya, kemudian ada keterangan sertifikat elektroniknya, tentunya detailnya ada subjek identitas dari si penandatangan itu sendiri. Kemudian ada Pak Basuki juga demikian. Di dalamnya kita bisa cek satu-satu, Pak Basuki, Pak Sofyan, dan seterusnya. Sampai dengan para menteri, para gubernur, para kepala daerah, ada Pak Anies Baswedan misalnya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Bima Arya, Ade Yasin, dan seterusnya. Semua ini beliau-beliaunya melakukan penandatanganan elektronik pada dokumen elektronik ini. Nah, di sini ditambahkan QR code, ya nggak masalah, ditambahkan QR code juga nggak masalah. Oke. Ini contoh-contoh dokumen menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi dalam satu dokumen bisa ditandatangani beberapa kali. Visualisasinya berbeda juga boleh, bebas saja. Visualisasikan cuma visualisasi aja. Tidak merepresentasikan metadata dari dokumen, nilai tanda tangan dari dokumen itu. Kemudian bisa juga dalam banyak dokumen ditandatangani secara sekaligus. Tapi jangan lupa ada satu pasal 64 di dalam Undang-Undang ITE bahwa si penandatangan harus melakukan afirmasi. Penandatangan harus menyetujui konten dokumen yang ada di dalamnya, lalu dia melakukan afirmasi persetujuan. Jadi nggak masalah, misalnya ada 10, 20 dokumen, 100 dokumen ditandatangani secara sekaligus, namun tetap perlu afirmasi bahwa si penandatangan memahami kontennya dan melakukan sesuatu pada saat melakukan penandatangannya. Jadi nggak boleh di-bypass oleh sistem. Sekarang pertanyaannya, manakah nilai tanda tangannya? Jadi kalau bukan tanda tangannya itu adalah scan-nya, bukan juga QR code-nya, ataupun tulisan tanda tangan elektroniknya. Lalu manakah nilai tanda tangan pada tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik yang tersertifikasi? Nah, pada video ini saya tambahkan informasi bagaimana cara melihat nilai tanda tangan pada sebuah dokumen yang sudah ditandatangani secara digital. Saya menggunakan aplikasi, namanya aplikasi Panther, penandatangan elektronik. Ini aplikasi yang dimiliki oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Aplikasi ini dulu kami desain, salah satu fungsi tujuannya adalah bagaimana bisa menunjukkan nilai hash sebagai representasi tanda tangan digital melalui aplikasi ini. Jadi dokumen ketika dimasukkan ke dalam aplikasi ini, nanti kita bisa melihat nilai tanda tangan dari dokumen itu seperti apa. Nah, representasinya adalah dengan melihat nilai hash dari dokumen yang ditandatangani. Apa itu nilai hash? Sebelumnya sudah dijelaskan. Pada video-video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Nilai hash itu adalah satu nilai hasil perhitungan sebuah algoritma fungsi hash ketika tanda tangan itu dilakukan. Langsung saya praktekkan, saya tunjukkan. Ini aplikasinya. Pada aplikasi ini kita bisa melakukan dua fungsi sebetulnya, tidak hanya untuk memverifikasi tanda tangannya, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan penandatanganan. Jadi kalau kita mau tanda tangan melalui aplikasi ini, tinggal disiapkan dokumennya dalam bentuk PDF, lalu di-upload, nanti tinggal ditandatangani. Nanti akan saya tunjukkan cara menandatanganinya di video selanjutnya. Nah, di video ini saya tunjukkan bagaimana cara melakukan verifikasi dokumen tanda tangan elektronik. Banyak cara untuk melakukan verifikasi pada dokumen tanda tangan elektronik, banyak aplikasi yang disediakan, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik itu sendiri, ataupun yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Nanti saya tunjukkan juga. Sementara saya tunjukkan dulu nilai tanda tangan itu seperti apa sih. Selain melihat nilai tanda tangan, nanti kita bisa melihat bagaimana keabsahan sebuah dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi ini. Caranya sederhana, tinggal dipilih saja dokumen atau filenya. Di sini saya sudah siapkan video yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Dokumen ditandatangani secara bersama. Ini dokumennya, kita bisa cek dokumen PDF-nya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ini dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir yang ditandatangani oleh menteri, para menteri, beberapa menteri, kemudian kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota maupun bupati. Oke, ini sudah kelihatan dokumennya. Langkah berikutnya tinggal kita klik verifikasi. Setelah kita klik verifikasi, di aplikasi ini kita juga bisa melihat keabsahan dari dokumen elektronik tersebut.
Misalnya dengan keterangan seperti ini, sertifikatnya valid, berarti identitas digital si penandatangan ini valid. Berapapun yang menandatangani, tadi kita lihat banyak yang menandatangani. Semua valid sertifikatnya sebagai identitas digitalnya. Yang kedua, statusnya utuh. Utuh ini artinya dokumen ini masih seperti dokumen aslinya, bukan dokumen yang sudah dimodifikasi atau sudah dipalsukan. Meskipun penandatangannya ada banyak, kurang lebih ada 18 orang. Lalu mana nilai tanda tangannya? Kita bisa lihat di details ya. Ini keterangan ini berbahasa Indonesia, nanti Anda bisa baca sendiri keterangan ada di dalamnya. Saya fokus di sini adalah untuk menunjukkan nilai tanda tangannya, supaya video ini nggak terlalu panjang. Kita lihat di sini banyak sekali penandatangan, dan setiap kali penandatangan ini dilakukan, maka dia akan menghitung nilai tanda tangannya masing-masing. Jadi nilai tanda tangan pada tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan digital sifatnya unik. Setiap orang yang berbeda, maka nilai tanda tangan yang berbeda. Setiap dokumen yang berbeda, maka nilai tanda tangan juga berbeda. Termasuk ketika waktu penandatanganannya berbeda, dia akan dihitung juga sebagai bentuk tanda tangan yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, nilai tanda tangan itu representasinya adalah nilai hash ini. Nilai hash ini tidak terbuka, tapi nantinya dienkripsi. Ya. Nilai ini dienkripsi menggunakan private key, kunci private untuk dilakukan validasi dengan menggunakan validasi kunci pasangannya, yaitu kunci public. Detailnya nanti kita jelaskan lebih detail. Di sini bahasa sederhananya kalau mau melihat tanda tangannya dianalogikan adalah nilai hash ini yang dienkripsi. Ini nilai hashnya. Kita lihat ketika setiap penandatangan ini saya klik, maka dia akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Identitas yang berbeda, nama-namanya berbeda, yang ada di dalam sertifikat. Ini informasi yang di dalam sertifikat. Kemudian nilai tanda tangannya juga berbeda-beda. Jadi itulah gambaran nilai dari sebuah tanda tangan digital pada dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan gambaran bahwa itulah yang disebut dengan tanda tangan elektronik. Jadi bukan scan tanda tangannya, bukan juga QR code atau barcode-nya, ataupun yang lain. Pada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka tanda tangan dilakukan dengan menggunakan metode kriptografi, yaitu perhitungan matematik dilakukan oleh sistem untuk menghitung nilai hash dari dokumen itu. Jadi tiap dokumen itu sifatnya unik, apalagi ditandatangani oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dan nilai hash ini nantinya dienkripsi dengan menggunakan private key. Makanya nanti pengecekannya dilakukan validasi dengan menggunakan public key. Private key dan public key itu adalah sebuah nilai matematik yang keduanya ini berpasangan. Satunya untuk melakukan penyandian atau enkripsi, satunya untuk melakukan validasi. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan memberikan gambaran penjelasan. Lebih detail nanti mengenai informasi ini kita jelaskan di video-video berikutnya. Oke, jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Saya yakin di masa pandemi ini banyak yang membutuhkan tanda tangan elektronik. Ajak berkunjung ke channel ini untuk sama-sama kita belajar tentang tanda tangan elektronik. Jika suka, seperti biasa, mohon di like. Kemudian mohon di-share, dibagikan, ketik komentar kalau ada komentar. Dan kemudian jangan lupa bagi yang belum subscribe, lakukan subscribe supaya dapat update terbaru yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.